Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baiklah, selamat datang di dalam mata kuliah kita, yakni tentang mata kuliah Seminar Linguistik Arab. Pada pertemuan perdana ini akan saya perkenalkan kepada saudara sekalian tentang berbagai hal, termasuk di dalam pertemuan kita tentang ini mengenai kontrak perkuliahan, apa-apa saja harus kita lakukan selama mengikuti perkuliahan ini. Saudara sekalian yang saya hormati, mata kuliah ini bernama Seminar Linguistik Arab. Di dalam mata kuliah ini tentu yang kita akan paparkan lebih jauh ialah tentang apa-apa saja yang menyangkut substansi linguistik Arab itu sendiri dalam kaitannya dengan bagaimana kita membuat menseminarkan kajian-kajian yang telah kita buat ke depannya. Jadi menurut topik-topik atau bahasan-bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baiklah saudara sekalian, mata kuliah ini dinamakan Seminar Linguistik. Mata kuliah ini Seminar Linguistik Arab, yang mana bertujuan agar mahasiswa dapat memiliki pengetahuan tentang seminarium itu sendiri, yang bermakna tanah tempat menanam benih. Maksudnya untuk mencari suatu pemecahan masalah dengan kesimpulan atau keputusan-keputusan yang merupakan hasil pendapat bersama terkait linguistik mikro dan makro bahasa Arab secara komprehensif. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah ini adalah dalam usaha meningkatkan suasana akademik di kampus serta dalam upaya memadai penyajian pengalaman belajar yang menumbuhkan sikap, kemampuan, dan keterampilan mengemukakan argumentasi bagi mahasiswa yang fokus pada sebuah topik yang akan dibahas, di mana mereka yang hadir secara efektif dapat berpartisipasi aktif. Itu merupakan diskusi tentang mata kuliah kita. Saudara sekalian, berikutnya bentuk kuliah yang kita tawarkan pada kesempatan kali ini ada beberapa hal. Yang pertama, tatap muka, kemudian diiringi dengan latihan-latihan dari berbagai topik yang telah kita sepakati dan yang telah diberikan nanti. Kemudian setelah itu membuat makalah. Dalam membuat makalah ini akan tentu yang menjadi penilaian tentang bagaimana teknik penulisan, bagaimana struktur, bagaimana gagasan-gagasan itu dikemas dengan betul berdasarkan kaedah-kaedah baku yang telah disepakati bersama. Nah, setelah itu saudara sekalian, kalian akan ditugaskan untuk mengikuti melaksanakan seminar secara intern. Maksudnya di sini seminar yang telah kajian yang telah dibuat itu akan kita coba dikemas dalam bentuk seminar intern untuk bagi para peserta mata kuliah ini. Saudara sekalian, berikutnya adalah pada bahagian ini terlebih awal saya ingin menjelaskan sebenarnya seperti apa sih sesungguhnya substansi atau kaitan dengan mata kuliah kita tentang Seminar Linguistik Arab. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan pengertian seminar itu seperti apa. Jadi kata seminar itu sendiri berasal dari kata Latin yang bermakna tempat menanam benih. Jadi tanah yang merupakan tempat kita menanam benih.
Dari kaitan inilah akan kita coba rangkum dalam berbagai aspek kajian yang akan kita lakukan. Sesungguhnya yang kedua, seminar biasanya fokus pada sebuah topik tertentu. Jadi dalam kaitan ini tentunya topik kita tidak keluar dari materi-materi yang akan dibahas mengenai kebahasaan, bahasa Arab sendiri atau kajian linguistik Arab. Jadi di samping itu kalian yang hadir diharapkan secara proaktif untuk menanggapi atau berpartisipasi penuh. Nah, di dalam seminar biasanya pembahasan itu diawali dari adanya makalah yang disusun, kemudian pembicara menyajikan materinya dengan pokok-pokok gagasan, bahasan, kemudian dalam kaitan ini tentu kaitan dengan linguistik Arab. Selanjutnya, saudara sekalian, saya ingin memberi sedikit penekanan, penjelasan ulang kembali tentang bagaimana sesungguhnya linguistik Arab itu. Apa makna linguistik Arab, definisi linguistik Arab itu seperti apa dan sebagainya. Nah, pertama, linguistik itu berpadanan dengan di dalam bahasa Arab disebut dalam istilah al-lughah, ilmu lughah, atau juga biasa disebut dalam istilah fikih lughah, ilmu lisan, al-lisaniyat, atau dalam disebut juga sebagai asmiyah. Kemudian salah seorang ulama termasyhur yang pernah membuat kajian tentang linguistik Arab dikarang oleh Hijazi dalam bukunya di halaman 18, beliau mendefinisikan bahwa linguistik Arab itu adalah ilmu lughah atau dirasa lughah ala nahwi ilmi, kajian bahasa yang menggunakan perangkat ilmiah. Kemudian tokoh linguistik Arab yang lainnya yang bernama As-Sar'an pada tahun 99 beliau menyebutkan bahwa ilmu lughah atau linguistik adalah al-ilmu alladhi yattakhizu ala lughah mawdu'an lahu, ilmu yang mempelajari bahasa sebagai objek kajian. Inilah kedua tokoh yang bisa kita lihat mengenai pembatasan tentang pengertian, pemahaman tentang yang dimaksud linguistik Arab. Saudara sekalian, kembali kita melihat bagaimana seminar itu yang efektif sebenarnya, karena ini dalam kaitan dengan mata kuliah seminar linguistik. Nah, secara efektif, dikatakan efektif sebuah seminar jika pertama tersedia waktu yang cukup untuk membahas persoalan. Jadi timingnya, waktunya harus betul-betul kita perhatikan. Lalu yang kedua, problema sudah dirumuskan dengan jelas. Jadi masalah itu harus jelas dalam bentuk rumusan yang telah kita kaji. Kemudian selain itu, para peserta dapat diajak berpikir logis. Lalu problema memerlukan pemecahan yang sistematis. Sistematis di sini maksudnya terstruktur. Jadi ada juga pemecahan masalah yang tidak mengikut sistematika. Syarat yang lainnya adalah problema akan dipecahkan, efektifnya adalah jika seminar itu dikatakan efektif jika problema akan dipecahkan secara menyeluruh, jadi bukan secara parsial. Kemudian, pimpinan sidang cukup terampil dalam menggunakan metode ini. Selain itu, kelompok tidak terlalu besar, sehingga memungkinkan setiap peserta mengambil bagian dalam mengeluarkan argumentasi atau pendapatnya. Inilah ketujuh syarat-syarat sebuah keefektivitasan dalam seminar tersebut.
Berikut saya ingin mengemukakan saudara sekalian tentang bagaimana sesungguhnya kelebihan dan kelemahan sebuah seminar itu. Pertama, dari aspek kalau kita ingin melihat bagaimana kelebihannya, apa-apa saja poin-poin yang menjadi sebuah nilai kelebihan ketika kita berseminar. Jadi, dan kelemahannya seperti apa akan kita mencoba melihat perbandingannya di sini. Pertama, kelebihannya ialah membangkitkan pemikiran yang logis. Karena di dalam seminar kita akan mencoba berargumentasi, berdebat, mengeluarkan pendapat, dan seterusnya. Lalu mendorong pada analisa secara menyeluruh. Kemudian kelebihan lain ialah prosedurnya dapat diterapkan untuk berbagai jenis problema. Jadi prosedur tidak terlalu kaku sifatnya, tetapi bisa diterapkan dalam berbagai masalah atau problema. Kemudian membangkitkan tingkat konsentrasi yang tinggi pada diri peserta. Dan terakhir meningkatkan keterampilan dalam mengenal problema. Jadi ada beberapa kelebihan-kelebihan yang bisa kita peroleh melalui bentuk seminar itu. Jadi ada peningkatan keterampilan dalam mengenal problema. Sebab ketika kita berdiskusi, ketika melakukan tukar pikiran secara langsung, bisa itu biasa perasaan untuk mengeluarkan pendapat juga semakin terbuka. Nah, tapi di sisi lain tentu memiliki kelemahan. Jadi ada beberapa kelemahan yang bisa saya perlihatkan di sini. Ialah diantaranya membutuhkan banyak waktu. Salah satu kelemahan dalam seminar itu, sebab mulai dari penyusunan atribut apa dan seterusnya itu membutuhkan waktu yang panjang. Lalu seharusnya memerlukan pemimpin yang terampil. Jadi tidak sembarang orang bisa membuat pemimpin. Sulit. Berikut adalah sulit dipakai bila kelompok terlalu besar. Dan seterusnya mengharuskan setiap anggota berkelompok untuk mempelajari terlebih dahulu. Dan yang terakhir, mungkin perlu dilanjutkan pada diskusi yang lain. Itulah bentuk kelemahan dan kekurangannya. Saudara sekalian, selanjutnya kita lihat masuk pada bahagian istilah-istilah dalam linguistik Arab. Jadi berbagai penamaan linguistik Arab itu sendiri. Yang pertama disebut sebagai fiqhul lugah. Maksudnya adalah ilmu bandingan atau kajian lafal-lafal Arab atau kajian lafal-lafal secara komparatif berdasarkan bahasa-bahasa Semit, atau berarti kajian bunyi-bunyi dalam bahasa Fusha, atau berarti kajian-kajian dialek klasik dan modern. Itu yang dimaksud dalam pengertian fiqhul lugah sesungguhnya. Sedangkan dalam pengertian ilmu lugah bermakna linguistik umum atau kajian bunyi-bunyi bahasa Fusha, yang berarti kajian dialek atau kajian semantik. Sementara istilah ilmu lisan atau ilmu bahasa dengan berbagai makna yang sama. Demikian pula yang keempat disebut lisaniyat, jazair. Kemudian yang kelima as-sunniyat, lisaniyat untuk menunjukkan bidang-bidang yang sama, nahwu muqaran, gramatika perbandingan. Jadi berarti kajian-kajian konstruksi kalimat dalam bahasa-bahasa Semit. Kemudian yang terakhir lugawiyat, merupakan peniruan kata dalam bahasa Inggris. Dalam banyak hal ia mengkaji latihan-latihan gramatika yang dikaji dalam bagian-bagian bahasa Inggris dengan pendengar teori bahasa dan kajian fonologi dan sejarah bahasa. Saudara sekalian, berikut adalah mengenai pembahagian linguistik. Sebagaimana lazimnya kita kenal bahwa linguistik itu terbagi atas dua bahagian. Bahagian pertama dikenal sebagai linguistik murni, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ilmu lugah al-am atau ilmu lugah an-nazari. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah general linguistik
atau theoretical linguistic. Itu yang dimaksud dengan linguistik terapan. Sedangkan yang kedua adalah linguistik terapan. Jadi yang pertama linguistik murni, yang kedua linguistik terapan. Linguistik terapan ini di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ilmu lugha at-tatbiqi atau applied linguistic. Nah, selanjutnya saudara sekalian, bagian linguistik, mari kita lihat saudara sekalian, sebagaimana disebutkan tadi bahwa ada dua bahagian, ada yang disebut dengan linguistik murni dan ada yang disebut dengan linguistik terapan. Akan seperti apa kategori-kategori linguistik murni itu dan linguistik terapan? Mari kita lihat selanjutnya pada slide ini. Yang termasuk dalam kategori linguistik murni adalah fonetik, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan nama al-aswat. Dalam selanjutnya ada istilah ilmu wasaib atau fonologi, kemudian ada ilmu sarf atau morfologi, sintaksis atau ilmu nahwi, kemudian ada semantik, ilmu dilalah, dan terakhir pragmatik atau ilmu lugha at-tadawuli. Inilah termasuk kelompok kategori linguistik murni namanya. Nah, selanjutnya dalam kategori linguistik terapan seperti apa? Yang dikatakan linguistik terapan itu adalah pengajaran bahasa, termasuk di dalamnya yaitu dalam bahasa dikenal dengan nama taklim lugha, linguistic teaching, kemudian penerjemahan, ilmu terjemah, translation, lalu leksikografi, ilmu sinaah, al-ma'ajim, kemudian linguistik komputasional, ilmu lugha al-ali, lalu ada lagi psikolinguistik yang disebut dalam bahasa dikenal dengan ilmu lugha an-nafsi, lalu ada sosiolinguistik, ilmu lugha al-ijtimai, kemudian ilmu kontrastif atau al-lughawi. Lalu ada lagi dalam kajian linguistik terapan ini adalah tahlil al-akhta atau error analysis. Selanjutnya masih bagian daripada linguistik terapan itu ada lagi yang disebut dengan nama linguistik neurolinguistik atau ilmu lugha al-asabi. Kemudian linguistik statistikal, ilmu lugha al-isai, linguistik wacana atau analisis wacana, tahlil ikhta, diskursus analisis, kemudian stilistika, ilmu al-asali, politik bahasa, asyasal lugawi, language policy, kemudian perencanaan bahasa, at-tahqiqi al-lughah, jadi language planning. Lalu yang termasuk kemudian juga linguistik terapan itu adalah pengujian bahasa, ikhtibarah lughah. Kemudian terapi bicara, elijal. Lalu ada lagi laboratorium bahasa, mukhtabarat al-lughah, dan yang terakhir filologi atau disebut dengan nama juga dalam bahasa ilmu usus. Itulah pembagian. Dan sudah sekalian, terakhir ini adalah mengenai alur dari linguistik murni itu. Yang pertama fonologi atau ilmu saib, lalu kemudian morfologi, ilmu sarf, baru sintaksis, ilmu nahwu, semantik, ilmu adilalah, pragmatik, al-lugha tadlili atau ilmu lugha tadawuli. Sudah sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita bisa memetik pembahasan ini tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan linguistik Arab dalam bentuk kajian seminar itu sendiri. Sekian, wassalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.